Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Samase, it's different. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum para jamaah Majelis Taklim Awabin dan Adkiyah yang Allah Azza wa Jalla muliakan. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Malam ini malam Jumat kita bisa duduk di majelis ilmu bersama yang terhormat Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafizahullah Ta'ala. Malam ini kita masuk di tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah, di malam salah satu bulan haram. Insya Allah Allah akan menerima amalan kita dan dilipat gandakannya. Tema malam ini adalah isi hatimu mencerminkan kuburmu. Baik, sebelum kajian dimulai, kami mengingatkan pada para jamaah untuk memahami dan mematuhi adab-adab dalam kajian online, yaitu hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala, mencatat untuk mengikat ilmu, menonaktifkan mic dan video selama Ustaz memberikan kajian. Insya Allah kajian malam ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama diisi dengan kajian ilmu, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pada Ustaz Syafiq untuk memulai. Tafadhol maskuro wa majuro, Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang karena rahmatnya kita pun masih dapat menyempatkan diri untuk belajar, untuk ngaji bersama. Di saat banyak manusia sibuk dengan dunianya, bahkan tidak memikirkan bagaimana kelak hari esok dia. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir, menyisihkan waktu, dan semoga waktu kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap sholat, setelah bertasyahud, setelah bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memerintahkan kepada kita untuk membaca doa, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari 4 perkara. Yang pertama, dari azab kubur. Yang kedua, dari azab jahannam. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, dari fitnah al-masih dajjal. Ada apa sebenarnya dengan kuburan?
bila kita membayangkan kondisi wajah kita atau wajah orang mati yang kita antarkan ke kuburan. Baik itu ayahnya atau ibundanya atau anaknya. Engkau bayangin setelah 3 hari kira-kira bagaimana kondisi jasad yang ada di sana. Yang setiap hari dimandiin di jasad. Yang perempuan kadangkala perawatan jasadnya. Wajahnya krim ini, krim itu. Ketika mati, setelah 3 hari, kalau dibongkar, kita akan melihat belatung-belatung itu keluar dari matanya. Kita akan melihat bibirnya mungkin sudah nggak karuan. Kita akan melihat kondisi perutnya. Busuk. Menjijikkan. Jangan mendekat. Kita dengar aja, udah nggak ingin. Dan itulah kondisi kita nanti. Kalau kita hari-hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan. Atau kita membaca berita kematian. Suatu saat yang akan jadi berita adalah kita. Yang akan digotong di pundak manusia, baik itu secara protokol COVID-19 atau biasa, tetap sama kuburannya. Ketika itu, tidak ada yang menemani kita. Bukan harta yang menjadi standar orang itu kuburannya luas atau sempit, terang atau gelap gulita. Bukan jabatan. Jangan karena presiden, oh enak presiden kuburannya luas ya. Bisa 10 meter kali 10 meter. Nggak ada. Yang menentukan adalah amalan kita. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Ini sahabat Nabi yang ketika beliau meninggal dunia, arsy Allah itu bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Dan turun 70.000 malaikat ikut mengantarkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Bagaimana perjuangan dia membela agama Allah ini. Tatkala dia masuk ke dalam kuburan, dia dihimpit dengan kuburan. Orang baik kayak gitu. Nah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja Sa'ad bin Mu'ad." Kalau ada satu orang yang selamat dari himpitan kuburan, pasti Sa'ad bin Mu'ad akan selamat. Walaqad dhumma dhammatan thumma rukhiyan. Saat sempat dihimpit oleh kuburan, kemudian dilepas lagi perlahan-lahan. Subhanallah. Bagaimana gelapnya kuburan? Tidak ada satupun lobang dan kuburan kita itu yang mungkin tatkala kita melihat biasa-biasa saja. Tatkala kita menggali kuburan buat orang tua kita, kerabat kita, kita minta supaya luasnya 1 kali 2 meter. Kita minta didalemin. Kemudian tatkala sudah diletakkan, kita tutup dengan kayu, dengan sirap, papan sirap itu. Agar tidak ada tanah yang mengenai tubuhnya secara langsung. Tapi kemudian kita tutupi. Ahibati fillah. Setelah kematian itu alamnya berbeda. Alamnya alam barzakh. Wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mungkin sebagian kita nggak tahu jasadnya ada di mana. Mungkin dimakan ikan hiu, mungkin dimakan ular, mungkin dimakan buaya, mungkin terjatuh dari pesawat, nggak ketahuan seperti yang kita lihat. Kadangkala ada pesawat yang hilang, kemudian jasadnya itu nggak ketahuan. Tapi Allah tahu dengan mereka. Kehidupan dia di sana, imma
akan berada di taman-taman surga atau di lubang-lubang neraka. Ada sebuah hadis yang secara sanadnya dhaif, bahwa Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, innal qabra raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Sesungguhnya kuburan itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan secara sanadnya dhaif jiddan, lemah sekali. Tapi maknanya sahih. Di mana suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berdiri di hadapan sebuah kuburan. Beliau menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Faqila lahu tadhkurul jannata wan nar wa la tabki. Wa tabki min hadha? Engkau mengingat surga dan neraka. Ketika kita baca Quran, ada ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang surga. Maka dikatakan engkau mengingat surga dan neraka dan engkau nggak nangis waktu itu. Sedangkan engkau menangis karena lihat kuburan ini. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kata Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat. Kalau selamat di kuburan ini selamat, yang sesudahnya akan mudah buat dia. Tapi kalau nggak selamat dia di kuburan, maka yang sesudahnya akan lebih dahsyat buat dia. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afwa minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk. Nabi pernah melihat pemandangan bagaimana orang-orang diazab ya. Beliau melihat kondisi neraka, orang-orang yang disiksa karena perbuatannya. Tapi Nabi mengatakan, aku nggak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan daripada kuburan. Rawahul Hakim wa Tirmidzi. Hadis sahahu Syekh Albani. Jadi pemandangan kuburan, pemandangan yang sangat menakutkan. Bayangin ya, orang yang biasa di tempat kayak Ana sekarang nih, Ana bisa memanjangkan tangan Ana bisa duduk dengan nyaman. Ada teman-teman yang menemani Ana bisa minum. Bismillah. Tapi bagaimana tatkala kita di alam kubur? Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya tatkala orang ini sudah dikuburkan, maka akan dimulai fitnah kubur, ujian kuburan. Dia akan ditanya, dia akan didudukkan di sidang, ditanya tentang man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyu. Siapa Rabbmu? Bayangin orang ini seakan-akan blank ya. Orang sebelum mati aja kadang-kadang nggak respon dengan yang di sebelahnya. Dia mulai ngelantur ngomongnya. Gimana setelah kematian? Kemudian dia berada di tempat itu sendirian. Didatengin dengan malaikat yang warnanya blue black, hitam kebiru-biruan. Lalu dia ditanya, dia disidang, nggak bawa apa-apa dia, nggak ada pengacara wala apa, sendirian keluarganya meninggalkan dia. Kita nih
Kalau ditangkap polisi, orang kalau mau ditangkap polisi, biasanya saya minta pengacara. Iya. Karena dia perlu konsultasi sama ini pengacara tentang bagaimana cara dia menjawab kalau ditanya seperti ini, seperti itu. Tapi di situ siapa pengacara kita? Amalan kita. Rasulullah SAW setelah menguburkan jenazah, beliau berdiri mengatakan, "Istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mohonkan kepada Allah ampunan buat saudara kalian yang dikubur nih, mohonkan ampunan. Pintakan kepada Allah ketetapan untuk hatinya, sekarang dia bakal ditanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, innal mayyit la yasma'u khafqa ni'alikum hina tuwalluna anhu mudbirin. Sesungguhnya orang yang mati itu di kuburan itu mendengar suara sandal-sandal kalian tatkala kalian pergi meninggalkan dia. Fa in kana mu'minan. Kalau ini orang beriman, ingat urusannya hari itu amalan. Bukan jabatan, lah harta, wala apa. Amal perbuatan dia. Kalau dia orang yang beriman, kanatis salatu 'inda ra'si. Salat akan berada di sisi kepalanya. Wa zakatu an yaminihi. Zakat ada di kanannya. Wa saumu an yasarihi. Puasa akan berada di kirinya. Wa kullu fi'lil khairat minas sadaqah wassilah wal ma'ruf wal ihsan ila nas 'inda rijlih. Dan semua perbuatan amal kebajikan kepada manusia, sedekah, silaturahim, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada manusia, itu akan berada di kakinya. Ketika datang malaikat nih, dari sisi kepalanya, ya hendak dibangunkan nih orang untuk disidang. Maka salat mengatakan maqibali madkhal, nggak ada pintu masuk lewat aku. Nggak ada. Fayu'ta an yamini, ketika datang dari arah kanannya, zakat pasang badan mengatakan maqibali madkhal, nggak ada pintu masuk lewat aku. Datang lewat kirinya, puasa mengatakan maqibali madkhal. Gimana kalau orang ini nggak puasa? Gimana kalau dia nggak bayar zakat? Gimana kalau dia nggak sholat? Fayu'ta min rijlai. Datang dari arah kaki. Mungkin mau diseret, mau diapa. Untuk disidang. Maka perbuatan kebaikan mengatakan, maqibali madkhal. Enggak, kau nggak bisa masuk lewat aku. Maka akhirnya malaikat ini mengatakan, ijlis. Duduk. Maka duduklah orang ini. Qad muthilat lahu syamsu qad danat lil ghurub. Diperumpamakan dalam kehidupan di alam barzakh itu ada matahari yang sedang mau tenggelam. Lalu orang ini karena dia orang yang taat kepada Allah, ketika ditanya akhbirna amma nas'aluka, jawab pertanyaan-pertanyaan kami. Kata orang ini, da'ni hatta usalli, tunggu biarkan aku sholat dulu ya. Dia orang yang mendirikan sholat. Fayuqal lahu innaka sataf'al, kau akan sholat, kau akan sholat. Fa akhbirna amma nas'aluk, tapi kabarin dulu. Jawab dulu pertanyaan kami. Wa amma tas'alunani, apa yang kalian hendak tanyakan kepadaku? Maka ditanya nih. Ara'aita hadzal rajul alladhi kana fikum ma taqulu fihi wa ma tashhadu alaih. Menurutmu orang yang ada di tengah-tengah kalian ini, apa pendapatmu tentang dia? Apa kesaksianmu terhadap dia? Muhammad, maksudmu Muhammad? Fayaqul lahu na'am. Fayaqul ashhadu annahu rasulullah. Aku bersaksi dia utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu ja'ana bil bayyinat min indillah fasaddaqna. Dan dia datang kepada kami membawa
bukti-bukti dan kami percaya sama dia. Fayuqalu lahu ala dzalika hayyit wa ala dzalika mitta wa alaihi tub'atsu insyaallah. Di atas itu engkau hidup. Di atas kesaksian ini engkau hidup. Dan di atasnya engkau mati dan akan dibangkitkan di atas kesaksian itu insyaallah. Subhanallah. Allah tetapkan nih orang sehingga bisa jawab. Thumma yufsah lahu fi qabrihi sab'una dhira'an. Di riwayat ini disebutkan kuburannya diluaskan 70 hasta. Wa yunawwar lahu. Kuburan yang gelap gulita ini jadi terang benderang. Diterangi itu kuburan dia. Wa yuftah lahu bab ilal jannah. Kemudian dibukakan pintu ke surga. Fayuqalu lahu unzur ila ma a'addallahu laka fiha. Engkau lihat tuh yang Allah siapkan buat engkau di sana. Fayazdadu ghibtatan wa surura. Maka dia semakin gembira, semakin senang. Thumma tuj'al nasamatuhu fin nasmi tayyib. Wahya tayrun khudr. Kemudian ruhnya itu diletakkan di burung yang berwarna hijau. Di rongga burung yang berwarna hijau. Ya'laku bisyajaril jannah. Yang dia bergantungan di pohon-pohon surga. Wa yu'adul jasadu ila ma bada'a minat turab. Jasadnya dikembalikan kepada tanah. Jadi tanah kembali. Wa dzalika qaul, itulah firman Allah Azza wa Jalla di surat Ibrahim ayat 27. Coba kita baca apa kata Allah di surat Ibrahim ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء, yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Allahu Akbar. Maka kalau dia orang munafik, orang yang imannya ikut-ikutan atau pura-pura beriman, maka tatkala dia ditanya, "Man rabbuk?" Qul la adri. Ma dinuk? Apa agamamu? Sama. La adri, enggak tahu aku, kata dia. Ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian? La adri. Sami'tun nas yaquluna faqul. Aku mendengar orang berkata, itu Nabi, agamanya Islam, Allah Tuhanku. Ya aku ikut-ikutan aja. Aku katakan itu juga. Fayaqulun la darait wa la talaut. Engkau enggak tahu, enggak mau belajar, enggak mau ngikutin. Fayunadi munadin minas sama'an kadzaba abdi. Ada yang menyeru dari langit mengatakan dusta. Ahibati fillah. Bagaimana kondisi orang yang benar menjawab pertanyaan, yang lolos dari ujian tersebut? Di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, akan ada yang menyeru dari langit mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku jujur dan benar yang dia katakan. Fa afrishuhu minal jannah. Bentangkan permadani di kuburan itu dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Kasih pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu ke surga. Maka datang tuh aromanya surga, wanginya surga. Wa yufsah lahu fi qabrihi madda basarih. Kuburannya dibentangkan sepanjang dia memandang. Kalau di hadis Tirmidzi dikatakan 70 dhira, 70 hasta, ini sepanjang dia memandang. Tergantung amalannya. Kemudian datang orang. Dia lagi sendirian di kuburan. Kita ini sulit hidup sendirian. Sekarang di kondisi kawan-kawan kita yang isoman.
Kesian dia. Seakan-akan dikucilkan sama warga, dikasih makanan, diletakkan di depan pintunya, digantungin di pagarnya kadangkala. Allahu Akbar. Engkau tapi masih hidup, engkau masih bisa pakai handphone wala apa. Ketika engkau mati, bukan isoman. Engkau ditinggal semuanya sudah. Yang biasa engkau di kantor ada kawannya, di rumah ada kawannya, di tempat kerja ada kawannya, di masjid banyak kawannya, di situ engkau sendirian. Maka Allah akan berikan balasan. Akan datang manusia, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Ada orang yang wajahnya indah sekali. Laki atau perempuan tergantung orang ini. Hasanul thiyab, bajunya bagus. Kita tuh senang kalau ngeliat orang pakai baju bagus. Thayyibur rih, wangi aromanya. Fayaqulu lahu, man anta? Kamu siapa ya? Kok aku nggak kenal gitu loh. Tapi kalau aku ngelihat wajahmu wajah orang baik gitu loh, yang bawa kebaikan. Kemudian orang ini mengatakan, ana amaluka saleh. Aku amal soleh. Aku perbuatanmu. Ketika keluargamu pulang ke rumahnya, hartamu pulang ke rumahnya, aku yang tinggal di sini bersamamu. Maka orang ini tatkala melihat bagaimana indahnya surga, maka dia ingin kiamat dibangkitkan. Supaya dia bisa kembali ke keluarganya, bisa menikmati kehidupan ini. Hadis rawahu Ahmad. Tapi kalau dia orang fajir atau orang munafik, setelah dikatakan dia berdusta, dibeberkan permadani dari neraka, dibukakan pintu ke neraka, panasnya datang, hawa panasnya datang juga, kemudian disempitkan kuburannya sampai tulang-tulangnya berantakan. Lalu datang orang, qabihul wajhi, qabihul thiyab, wajahnya buruk. Kita tuh kalau ngelihat orang wajahnya buruk, ya Allah, nggak pengen deket-deket kita. Ini didatengin di kuburan, udah disempitin tempatnya, datang nih orang, bajunya jelek juga. Yang lebih parah, muntinur rih, busuk aromanya. Lalu orang ini ngomong, abshir billadhi yasu'uk. Terimalah kabar dengan yang buruk buat engkau. Ini hari yang engkau dijanjikan. Kata orang yang mati, wa anta fabasyarakallahu bisyar. Man anta? Dan engkau semoga dapat kabar buruk buatmu dari Allah dengan keburukan. Engkau siapa engkau ngomong-ngomong kayak gitu? Karena wajahmu wajah orang yang buruk, bawa keburukan. Kata orang ini, ana, kok kepingin tahu siapa aku? Ana amalukal khabith. Aku perbuatan burukmu, dosa-dosamu. Fawallahi ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah. Aku gak kenal engkau sejak awal kecuali engkau orang yang lambat dalam ketaatan. Sari'an ila ma'asiyatillah. Kalau suruh maksiat cepat. Maka fajazakallahu syarran. Semoga engkau dikasih balasan yang buruk dari Allah Azza wa Jalla. Lalu didatangkan orang di sana yang buta, tuli, bisu, pegang palu. Lau duriba biha jabrun kanat. Kalau gunung dipukul pakai palu itu jadi debu. Dan orang ini dipukul sampai jadi debu. Kemudian dibangkitkan kembali, dipukul kembali. Dia teriak-teriak. Dan semua mendengar suara dia kecuali manusia dan bangsa jin. Dan dia terus mengatakan, ya Allah jangan bangkitkan kiamat. Dia takut. Jadi ahibati fillah, yang ikut mengantarkan kita tuh amalan kita sebenarnya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan wassalatu nur. Salat itu cahaya loh. Cahaya salat itu. Jadi orang yang gak salat gelap kuburannya. Wassadaqatu burhan. Sedekah itu cahaya juga tapi yang panas. Itu akan menerangi kuburan kita. Wassabru dia. Dan kesabaran itu juga cahaya. Rawahu Muslim.
Oleh karena itu di surat Al-Baqarah 45, apa kata Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang yang beriman? Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. subhanallah jemaah. Di dalam tubuh kita ini, yang ini bakal masuk ke kuburan. Yang bakal dibungkus dengan kain kafan yang ada kantongnya. Di dalamnya ada satu organ. Yang kalau dia itu baik, benar, maka semuanya jadi baik dan benar. Tapi kalau dia rusak nih organ, semuanya jadi rusak. Apa itu? Hati. Kalau kita bicara hatimu cerminan kuburanmu, na'am. Kalau hatimu gelap, kuburanmu gelap. Hatimu busuk, busuk kuburan. Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad, di dalam tubuh manusia itu ada satu organ. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau organ ini baik, maka semuanya jadi baik. Kalau organ ini rusak, semuanya jadi rusak. Apa itu? Hati. Ingat, kuburan ini awal persinggahan akhirat. Dan kehidupan setelah kematian itu, semua tergantung dengan hatimu. Makanya sebagian kita tuh sangat peduli dengan wajahnya. Sangat peduli dengan tubuhnya. Selalu yang jadi pikiran, gimana ya? Kalau ngelihat wajahnya, kok kayaknya kurang bersih ya. Wajahnya mungkin perlu perawatan ini dan itu. Lihat tubuhnya, ada yang perlu dirawat, ini dan itu. Peduli banget nih manusia sama itu. Padahal Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila wujuhikum. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh itu tidak melihat kepada rupa kalian, nggak lihat kepada tubuh kalian. Sebagian kita tuh sibuk dengan wajahnya. Kita lihat sebagian operasi plastik, ini, itu, macam-macam. Peduli banget dia. Dia olahraga, dia fitness, dia set up, dia pull up. Segala hal dia lakukan demi untuk tubuhnya. Tapi untuk hatinya enggak. Yang Allah lihat tuh hatimu. Amalanmu yang dilihat. Nabi Ibrahim AS berdoa. Di antara doa yang beliau minta kepada Allah. Yang disebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 87-89. Coba kita lihat apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malu wa la banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, yang akan dilihat hati. Hati yang selamat dari semua bentuk kesyirikan. Ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia nggak percaya, hati ini selamat dari semua kepercayaan yang menyimpang.
tahayul, khurafat, nggak percaya sama dukun, hati ini hanya percaya sama Allah Azza wa Jalla. La jimat wala tatayyur wala apa macam-macam. Bersih dari syirik besar dan syirik kecil. Dan tambah lagi bersih dari semua penyakit hati yang berhubungan dengan manusia. Iri, dengki, hasad, sombong, suudzon, hatinya bersih. Dan Allah Jalla Jalaluh bagaimana mensifati para sahabat Nabi. Di mana hati mereka adalah hati yang bersih sekali para sahabat ini. Sahabat-sahabat Ansar, Allah mengatakan yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka ini cinta sama orang-orang yang hijrah. Bayangin ya, biasanya kita tuh kalau ada pegawai baru, ada orang baru di kampung kita, di kantor kita, di perusahaan kita, hati kita mulai nggak nyaman sama dia. Ada bayangan dia mau ngambil jabatan kita, mungkin dia ini dan itu. Ini orang-orang Ansar, kedatangan orang-orang Muhajirin sampai ke kota Madinah. Bagaimana hati mereka? Allah mensifati hati mereka. Yuhibbuna man hajar. Cinta mereka. Cinta. Hatinya ini penuh dengan cinta. Dan kita tahu Rasul SAW mengatakan la yu'minu ahadukum. Gak beriman salah seorang di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Apa yang dia cintai untuk dirinya itu dia cintai buat saudara. Kemudian bagaimana orang-orang yang datang setelah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ini ada ghil, ada dendam, ada dengki terhadap orang-orang yang beriman. Jangan sampai. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik ya. Hadis ini oleh sebagian ulama didhaifkan, oleh sebagian mereka disahihkan. Ketika Anas bercerita radhiyallahu anhu, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Bentar lagi ini akan datang orang, itu orang penghuni surga. Ditunggu sama para sahabat. Tahu-tahu datang. Satu sahabat dari kalangan Ansar yang ada air wudhu yang menetes dari jenggotnya. Dan dia membawa sandalnya dengan tangan kirinya. Besok hari Nabi mengatakan seperti itu lagi. Hari ketika Nabi mengatakan seperti itu lagi, yang datang ya orang itu. Kemudian ketika Nabi SAW selesai dari majelis, Abdullah bin Amr bin As mendatangi orang itu. Dia beralasan, aku ada masalah sama orang tuaku, aku bersumpah aku gak mau masuk, gak mau ke rumah tempat dia selama 3 hari. Kalau engkau mau, aku ingin tinggal di rumahmu selama 3 hari itu. Kata orang ini, nah gak apa-apa. Anas mengatakan, ceritanya Abdullah bin Amr bin As. Ketika dia bermalam, 3 malam di rumah orang itu, falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Gak pernah ngelihat orang ini sholat malam. Ghaira annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakara Allah azza wa jalla wa kabbar hatta yaquma li salatil fajr. Tapi kalau dia bangun di malam hari itu, mungkin bergerak dia bangun, dia selalu mengingat Allah SWT. Dia bertakbir, membesarkan Allah, sampai akhirnya dia masuk waktu subuh. Kemudian setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku itu sebenarnya nggak ada masalah gitu sama orang tuaku. Karena Abdullah bin Amr ngelihat kok amalannya cuma kayak gitu. Maka dia terus serang akhirnya Abdullah ini. Aku sebenarnya nggak ada masalah ya.
Cuma aku itu dengar Nabi SAW mengatakan 3 kali akan muncul nih, salah satu akan muncul orang termasuk penghuni surga. Dan selama 3 hari itu engkau yang muncul. Aku kepingin tahu apa sih sebenarnya yang kau kerjakan. Kok aku lihat amalanmu ya biasa-biasa aja gitu loh. Apa sebenarnya yang menyebabkan engkau sampai kepada derajat yang disebutkan Nabi SAW. Kata orang ini, ma huwa illa ma ra'ait. Nggak ada kecuali yang kau lihat. Akhirnya Abdullah bin Amr pergi. Ketika pergi, dipanggil sama orang ini. Ma huwa illa ma qad ra'ait. Seperti yang aku katakan, amalanku yang engkau lihat tadi itu. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iya. Tapi aku tuh menjaga hatiku. Aku nggak pernah merasa ingin menipu seorang muslim ya. Atau hasud kepada kebaikan yang diberikan kepada dia. Nggak pernah. Aku berusaha untuk jaga hatiku. Kata Abdullah bin Amr bin As, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Itu kayaknya yang menyebabkan kau sampai ke derajat itu. Dan itu yang berat, yang sulit kita lakukan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, tapi sekali lagi hadis ini diperselisihkan oleh sebagian ulama. Sebagian mensahihkan hadis ini, sebagian tidak. Tapi yang jelas, orang memiliki hati yang bersih, ini perlu perjuangan. Bagaimana cerita Abu Dujana Al-Ansari. Ketika dia sakit, orang-orang tuh melihat wajahnya Abu Dujana ini ceria gitu, dalam kondisi sakit. Faqila lahu ma li wajhika yatahallal. Ada apa kok wajahmu berseri-seri gitu loh. Ada apa ini? Qala ma min syai'. Aku tuh tidak punya amalan yang paling aku harapkan, kata dia, kecuali duka. Ada dua amalan yang dia sangat harapkan, amalan itu berguna buat dia. Yang pertama, kuntu la atakallamu fima la ya'ni. Aku tidak berbicara perkara-perkara yang tidak ada urusannya sama aku. Yang gak bermanfaat buat aku. Dia jaga lisan. Yang kedua, wal ukhra kana qalbi lil muslimina saliman. Hatiku tuh selamat dari menyakitin umat Islam. Dari berprasangka buruk, dari hasud, iri sama mereka. Maka ahibati fillah, kalau bicara kuburan kita tuh tergantung hati kita. Kalau hatimu luas, hatimu penuh dengan kedamaian, kuburanmu akan penuh dengan kedamaian. Tapi kalau hatimu penuh dengan kedengkian, penuh dengan dendam, kayaknya kuburanmu kayak gitu juga. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amal perbuatan. Apa saja amalan-amalan yang membantu kita agar hati kita jadi selamat dan kuburan kita selamat pula. Amalan apa saja yang menerangi hati kita sehingga kuburan kita juga akan terang benderang. Yang pertama, ikhlas. Ahibati fillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia itu tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas. Apa artinya ikhlas? Tidak mengharap kecuali keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ketika Allah menceritakan penghuni surga di surat Al-Insan ayat 9 ya, mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tuh ngasih makan kalian, kami tuh membantu kalian berharap wajah Allah Azza wa Jalla. Kami nggak ingin dari kalian balas budi, nggak ada. Dan tidak pula ucapan terima kasih. Subhanallah jemaah. Kebanyakan kita tuh ingin ucapan terima kasih. Bahkan ingin dibalas. Engkau jaga hatimu. Untuk tidak beramal kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Bersih.
Karena ada orang sholat, ada orang sodaqah, tapi kalau hatinya nggak ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada gunanya. Jangan berpikir banyaknya amalan. Amalan tuh bakal diterima kalau ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang kedua, ridha sama Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau beramal ikhlas, kemudian ketika Allah menetapkan buat engkau satu keputusan yang mungkin kurang engkau sukai, hendaklah engkau ridha. Nerima hatinya. Barang siapa yang setiap pagi mengatakan, pagi dan petang ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul, Allah akan ridha sama dia. Dia ridho Allah sebagai Tuhannya. Dia ridho dengan semua keputusan Allah. Yang mungkin menurut dia, ya Allah kok kayaknya susah buat aku. Tapi dia tahu Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Dia ngelihat orang punya rizki lebih banyak dari dia. Lalu dia bercermin, aku kok sedikit ya. Dia ridho sama Allah Azza wa Jalla. Ada yang meninggal dunia, ada yang diambil, dia ridho. Di PHK dia ridho. Usaha dia bangkrut dia ridha, dikasih penyakit dia ridha. Subhanallah. Ridha ini benar-benar membuat orang itu tenang hidupnya. Ketika ada musibah, qadarullah ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irda bima qasamallahu lak. Takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Dengan cara menerima. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika berbincang tentang kedudukan ridha ini. Menerima dengan apa yang Allah tentukan. Inna ridha yaftahu lil abdi babas salamah. Ridha itu membukakan buat hamba ini pintu keselamatan. Fayaj'al qalbahu saliman, naqiyan minal ghish, wad-daghal, wal-ghil. Ridha ini akan menjadikan hati orang ini bersih dari perasaan ingin menipu orang, kotoran-kotoran, dendam. Wala yanju min adzabillah illa man atallaha biqalbin salim. Dan tidak akan selamat dari azab Allah kecuali yang berjumpa Allah dengan hati yang selamat. Wa tastahilu salamatul qalbi ma'as sukhti wa adamir ridha. Dan gak mungkin hati itu selamat kecuali kalau dia ridha. Kalau dia gak ridha, dia marah-marah, dia merasa kenapa Allah takdirkan ini buat aku, kenapa ini, kenapa itu. Gimana hatinya mau bersih? Nggak ada. Hatinya akan penuh dengan penyakit. Wa kullama kana al-'abdu ashadda ridhan, kana qalbuhu asram. Setiap hamba ini, keridhaannya semakin dahsyat, maka semakin selamat hatinya. Fal khubthu wad-daghal wal ghish qarinus sukhut. Kebusukan, iri, dendam, dengki, itu kawannya marah. Nggak nerima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamatul qalbi wa ridahu wa birruhu wa nusuhu qarinur ridha. Tapi selamatan hati, ridhonya hati ini, kebaikan yang di hati, ingin kebaikan buat orang lain, itu adalah kawannya ridha. Wa kadzalikal hasad. Begitu pula dengan hasad, iri, dengki munculnya dari mana? Dari marah dia. Kenapa sih kok fulan yang dikasih? Kenapa fulan kok naik pangkat? Kenapa anak kok enggak gitu? Wassalamatul qalbi minhu min thamaratir ridha. Dan selamatnya hati itu karena buah dari keridhaan. Maka mulai saat ini tata hati kita ridha dengan apa yang Allah tetapkan buat kita. Yang ketiga, baca Quran. Baca Quran. Kita ini Ramadan doang rajin baca Quran, hatam Quran. Sekarang sebagian kita udah mulai ditutup Qurannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan syifa, penyembuh.
dan rahmat buat orang-orang yang beriman. Di surat Yunus ayat 57 Allah mengatakan wa syifa'un lima fis sudur, dan penyembuh untuk penyakit-penyakit yang di hati. Jadi kalau hati antum penuh dengan kedengkian, ya kok kayaknya nggak nerima dengan kondisi yang ada, baca Quran, baca sama artinya, perhatikan firman-firman Allah Azza wa Jalla, sembuh insya Allah. Jadi kebanyakan kita kalau bicara ruqyah, dia itu akan meruqyah penyakit jasad atau jin, sihir. Di diri kita ada penyakit yang kadang-kala kita nggak sadar, iri, dengki, dendam, itu penyakit loh. Ngobatinya gimana? Baca Quran. Jadi niatkan baca Quran tuh untuk membersihkan hati kita. Yang keempat, husnudzon sama orang-orang Islam. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, hindari banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsim. Sebagian prasangka itu dosa. Ini amalan hati. Kok nggak ngomong, tapi hatimu kayaknya. Maka berusahalah untuk berbaik sangka sama umat Islam. Yang kelima, memberikan nasihat. Kita berusaha untuk saling menasehati tanpa kita melecehkan orang tersebut. Ya, kita tahu saudara kita melakukan kesalahan, bukan malah kita ghibahin tuh saudara kita. Kebanyakan kita kalau mendapati kesalahan dari saudaranya, malah akan mengotorin hatinya. Kenapa? Karena dia sebarkan kesalahannya di depan kawan-kawannya, majelisnya jadi majelis ghibah. Seharusnya kalau engkau ingin hatimu selamat dan betul cintamu kepada saudaramu yang melakukan kesalahan. Kadang-kadang kalau orang mau ghibahin ngomong, aku kesian sama fulana sebenarnya. Itu kayak gini, kayak gitu. Kesian dia itu. Engkau kok bener kesian, kau datang kasih nasihat. Hatimu akan selamat, bersih hatimu. Kata Fudail bin Iyad, al-mu'min yastur wa yansah. Orang beriman itu menutupin kesalahan orang, tapi bukan berarti dia diamkan. Dia kasih nasihat. Wal fajir yahtik wa yu'ayyir. Tapi orang jahat, dia singkap kesalahan saudaranya, lalu dia lecehkan saudaranya. Kemudian yang keenam, doa, minta keselamatan hati. Di antara doa yang Nabi baca SAW, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Minta hati yang selamat. Di surat Al-Hasyr ayat 10, Allah ketika menceritakan doa orang-orang yang beriman, yang datang setelah para sahabat dari setelah Muhajirin dan Ansar, untuk dibaca tuh, mereka berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ini perasaan iri, dengki terhadap orang-orang yang beriman. Dan banyak doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, semoga kita bisa menghafalnya. Kemudian di antara yang menjaga hati kita supaya kuburan kita jadi terang benderang, jadi luas, sebarkan salam. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, La tadkhulul jannah, dalam hadis riwayat Muslim, La tadkhulul jannah atau la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian nggak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Nggak bakal kalian masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Ini hati. Masa orang-orang beriman saling benci? Saling mencintai. Dan kalian nggak akan beriman sampai saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau nggak kalian aku kasih amalan? Kalau kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai. Apa amalan itu? Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita jemaah, mungkin dia nggak suka sama kita. Kita lewat depan dia, wajahnya kecut. Ucapkan salam, assalamualaikum. Mungkin dia nggak jawab. Besok assalamualaikum. Besok assalamualaikum. Terus aja ucapin salam. Semoga suatu saat dia menjawab salam kita. Yang ke-8, berbagi hadiah.
Kita berusaha untuk berbagi hadiah pertama sama kerabat kita. Kita ini kadang kala satu saudara saling benci. Sama-sama keluar dari rahim yang sama. Bapaknya sama, ibunya sama. Atau ibunya aja yang sama, atau bapaknya aja yang sama. Itu kadang-kala saling dendam, saling dengki, saling iri. Bagaimana menghilangkan hal itu? Saling berbagi hadiah. Kakak tuh punya rezeki, kirim makanan sama adiknya. Adik punya rezeki, kirim makanan buat kakaknya. Untuk menghilangkan itu yang di hati. Kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ahibati fillah, semoga dengan cara seperti itu kita punya hati yang selamat dan kuburan kita tatkala harta nggak berguna, ketika anak-anak meninggalkan kita, ketika hasil usaha kita tidak mendampingi kita di kuburan kita, tapi hati kita udah bersih, hati kita udah luas menerima takdir Allah Azza wa Jal, memaafkan orang lain, tidak menyimpan iri dan dengki, insya Allah engkau akan mati husnul khatimah. Dan ketika keluarga meninggalkanmu, engkau nggak peduli sama keluargamu. Karena engkau punya kehidupan yang baru, engkau punya kawan yang baru, engkau punya rumah, tempat yang lebih luas daripada rumahmu sendiri. Hada yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan ke moderator Kang Oji. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fikum Ustazuna. Taib, Ana lanjutkan ke sesi tanya jawab Ustaz. Tafadhol Bang. Di sini ada Akhi Safar yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Akhi Safar, ahlan wa sahlan Akhi. Ahlan Mika. Masya Allah nih Akhi, ini luar biasa nih temanya ini, sungguh dalam Akhi. Dan yang Masya Allah yang join sampai sudah 500 ini. 500 di YouTube juga alhamdulillah banyak ya. Masya Allah. Pertanyaan bagaimana Akhi? Alhamdulillah udah 45 lebih dan nambah terus nih kayaknya. Masya Allah. Kayaknya bakal sampai subuh gitu Bang. Sampai subuh Ustaz, Masya Allah ini. Kalau udah ngomong kubur pada ngerubung semua Ustaz, pada serem kayaknya nih Ustaz ya. Allahu Akbar. Tapi Masya Allah ya nggak ada alasan untuk tidak mentarbiah hati kalau udah gini ceritanya Ustaz ya. Subhanallah, subhanallah. Karena konsekuensinya udah langsung terlihat gitu ya. Masya Allah. Nah ini Ana izin bacakan ya Ustaz ya. Banyak pertanyaan nih, semoga pertanyaan yang kita bacakan cukup mewakili. Dan kalau ada yang masih kurang jelas, padahal itu sudah kita sempat bahas, mungkin nanti bisa murojaah lagi melalui YouTube-nya Awabin ya. Insya Allah sudah sangat jelas Ustadz sampaikan tadi. Izin Ana bacakan untuk pertanyaan pertama Ustadz. Ini mengenai ada ahwat yang anaknya meninggal pada saat kecil Ustadz. Nah ini dia tanyakan bagaimana kehidupan anak kecil tadi di alam kubur. Lalu apakah kalau kita masih mengingatnya menandakan belum ikhlas Ustadz. Nah apakah anak tadi bisa memberikan syafaat kelak di akhirat Ustadz? Tafadhol Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Bagi mereka yang mendapatkan takdir, musibah yang tidak sesuai dengan keinginan, maka hendaklah bersabar dan menerima takdir Allah. Supaya hatimu jadi bersih. Supaya engkau tidak hidup dalam penderitaan di dunia dan nanti di kuburan. Karena nggak nerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada yang mengatakan, kenapa kok dia yang mati? Padahal anak rajin sholat. Padahal anak sholat malam. Kurang apa anak? Fulan tuh gak pernah sholat. Anaknya hidup. Sehat. Bagus-bagus anak. Hati-hati. Hindarin kita dari hal itu. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun bagaimana kehidupan anak kecil di sana. Tentunya kita tahu. Ketika manusia belum baligh, pena malaikat itu diangkat, tidak mencatat. Sehingga wallahu a'lam bagaimana kehidupan dia, apakah dia di sana akan tidur, nyenyak, menikmati kehidupan.
ruhnya, kita tahu ruhnya orang beriman itu akan berada di rongga burung hijau yang berterbangan di pohon-pohon surga. Kalau yang mati syahid lebih tinggi, sama berada di ruhnya burung-burung yang berwarna hijau, tapi dia terbang semau dia di surga Allah Azza wa Jal, dan mereka punya gantungan-gantungan di bawah arsy Allah. Di situ mereka beristirahat. Jadi ketika anaknya orang Islam, semoga juga merasakan yang seperti itu. Adapun kalau bicara apakah ingat dengan anak itu pertanda dia nggak ridha, nggak apa-apa ingat sama anak. Bahkan ini yang menyebabkan kita mungkin semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah atas apa yang Dia berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah, kita bersabar lagi. Ya. Nabi SAW mengatakan kalau ada yang ditimpa musibah, maka hendaklah dia mengingat musibah ditinggal aku mati. Kita kebayang nggak ditinggal mati Nabi SAW itu musibah? Sebagian kita enggak. Dia pikir musibah itu ditinggal mati anaknya. Oh, ini sesuatu yang dahsyat sekali buat dia. Ditinggal mati Nabi. Kok tidak merasa itu musibah? Itu musibah yang besar sebenarnya. Jadi mengingat musibah itu yang menyebabkan musibah kita jadi lebih ringan gitu. Kemudian apakah anak itu akan memberikan syafaat? Iya. Asalkan orang tuanya bersabar menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Di mana anak itu kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Memang di antara para ulama ada yang mengatakan syafaat bisa diberikan oleh anak itu kalau orang tuanya mengakikohin anak itu. Karena semua anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Sebagian memahami maksud digadaikan dia nggak bisa ngasih syafaat sampai orang tuanya mengakikohin dia. Tapi wallahu a'lam bishawab, tetap insya Allah akan memberikan syafaat kalau memang orang tuanya nggak mampu untuk akikah. Karena kita tahu hukum akikah sendiri sebagian ulama mengatakan hanya sunnah muakkadah. Walaupun sebagian mewajibkan hal itu. Jadi insya Allah tuh anak tetap akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Asalkan orang tuanya nerima gitu loh. Dengan kematian dia. Karena ada orang tua yang stres ya ma. Ada orang tua yang sampai gila ditinggal mati anak. Dia tidak terima. Dia mulai menyalahkan dirinya. Kenapa? Katakan qadarullah. 50.000 tahun sebelum langit ini ada, sebelum bumi ini ada, kematian anak kita ini sudah ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya, bagaimana bila ada kakek meninggal karena sakit dan belum sempat mengganti puasa Ramadan selama 1 bulan penuh? Nah, apakah boleh cucu mengkodok puasa kakek tersebut? Kalau boleh, apakah puasa kodok tadi boleh digabung dengan puasa Senin Kamis niatnya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Nah, ya ahibati fillah. Kalau kakek itu sakit ya, kemudian dia meninggal dunia belum sempat membayar utang tersebut. Jadi kalau meninggalnya umpamanya pas Ramadan dia meninggal dunia, maka nggak perlu dibayar karena bayarnya kan nanti setelah Ramadan sebenarnya. Namun kalau sang kakek itu dia sakit sebulan penuh nggak puasa tapi harapannya dia sembuh. Kemudian dia masuk ke bulan Syawal ya, dia belum bayar tuh, tapi bayarnya nanti. Kemudian meninggal dunia belum sempat bayar akhirnya dia. Maka nggak ada masalah anaknya menggantikan puasa kakeknya. Dia berpuasa. Kalau dikatakan bagaimana pelaksanaan puasanya, ya silakan mau puasa Senin Kemis, tapi niatnya mengkodok buat orang tuanya, bukan puasa sunnah. Tapi pelaksanaannya di hari Senin dan Kemis. Karena hari Senin dan Kemis ini hari diangkatnya amalan, harapan dia, ya dia bisa beramal yang lainnya, yang semoga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya minta penjelasan saat terkait dengan adanya hadis yang menyebutkan barang siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan maka urusannya diserahkan kepadaku. Ini ada hadis riwayat Muslim Ustaz yang bunyinya
Aku lebih utama dari setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta, maka itu untuk keluarganya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan, maka urusannya diserahkan kepadaku dan menjadi tanggunganku. Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi memang di awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau mensolatin mayit yang punya utang, kecuali ada yang mau nanggung. Kalau punya utang dia, Nabi tanya, punya utang nggak orang ini? Ini dari beratnya masalah utang. Beliau ingin mendidik para sahabat jangan mati bawa utang. Kalau bawa utang Nabi nggak akan nyolatin. Ketika dikatakan punya utang, udah sallu ala sahibikum, kalian yang sholatin, Nabi nggak nyolatin. Suatu hari ada sahabat yang mengatakan, ana ya Rasulullah yang nanggung dia. Akhirnya Nabi mau sholatin orang itu karena ada yang menanggung. Setelah itu dengan berjalannya waktu ya, alhamdulillah kondisi ekonomi umat Islam membaik dan sebagian negara Islam punya benda istilahnya itu punya baitul mal, di situ ada harta yang memang diperuntukkan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang nggak mampu. Maka Nabi SAW kemudian menanggung. Kalau ada orang mati lagi punya utang, Nabi yang nanggung. Karena adanya baitul mal tadi, ditanggung sama Nabi SAW. Tapi Nabi sudah meninggal dunia. Sehingga tanggungan keluarganya lagi gitu. Kecuali ada baitul mal yang mau menanggung dia. Jadi itu ketika Nabi hidup alaihissalam, dan itu di akhir-akhir hidup Rasulullah SAW ketika memang ada harta yang dimiliki oleh umat Islam. Sehingga kalau punya utang itu dilunasin dari baitul mal, utang orang tersebut. Sehingga Nabi tetap mau mensolatin orang yang meninggal walaupun meninggalkan hutang. Adapun warisannya ya sudah buat keluarganya, Nabi nggak ada urusan. Hanya saja kita tahu jemaah bahwasanya pembagian waris itu kapan? Setelah pelunasan hutang dan penunaian wasiat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang terkait memang kondisi keluarganya yang memang sudah meninggal ya. Mari kita sama-sama doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Dan beberapa ini terkait dengan COVID, Ustaz. Nah. Pertama, minta penjelasan Ustaz, apakah protokol pemakaman menurut COVID itu sudah sesuai dengan ajaran Islam? Dan kedua, ini ada contoh kasus di mana ada seorang ayah yang meninggal karena COVID, sehingga harus dimakamkan dengan protokol COVID dan di lokasi tertentu sesuai dengan aturan protokol COVID. Sementara pada saat ayahnya sebelum meninggal pernah berpesan untuk dimakamkan di tempat tertentu yang lebih dekat rumah dan khusus untuk Muslim saja, tidak bercampur gitu Ustaz. Nah, terkait dengan pesan orang tua ini, apakah anak sebaiknya mewujudkan keinginan atau pesan orang tuanya tadi atau membiarkan dengan kondisi seperti ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kita harus berpikir memang ya, dengan kondisi COVID sekarang ini, kalau mati COVID, itu jenazah nggak balik ke rumah. Yang akhirnya ada dampak negatif ya. Bisa jadi yang nyolatin sedikit. Karena memang dia kayak kemarin itu ada kondisi jenazah yang kita minta untuk dibawa ke kampus kita supaya disolatin. Ternyata nggak boleh lagi, dulu masih boleh. Ternyata harus dibawa ke kuburan, disolatin di kuburan, sudah disolatin di atas kendaraan. Kalau di rumah kan biasanya emak-emak, ibu-ibu semua masih bisa nyolatin ketika jenazah itu di rumah. Sekarang enggak, udah berangkat dari kamar mayit, kamar jenazah langsung ke kuburan. Bagaimana kalau memang dimandikan semuanya? Ya nggak ada masalah. Berarti sesuai gitu loh. Cuma kan kita yang nggak boleh memandikannya, kita yang nggak boleh ngurusinnya. Jadi ada petugas yang ngurusin. Kemudian kalau di peti nggak ada masalah kalau kondisinya seperti yang disebutkan tadi. Setelah dikuburkan, masalah kuburannya ini. Kuburannya nggak boleh digabungin orang kafir sama orang Islam. Jadi kalau bicara kuburan COVID, ana wallahu a'lam, apa digabungin kafir sama muslim? Kayaknya enggak sih. Tetap ada walaupun satu lokasi umpamanya. Jadi kan ada lokasi tanah kuburan.
Ini tanah kuburan. Yang sebelah sini buat muslim, yang sebelah sini buat orang-orang kafir. Nggak ada masalah kalau seperti itu. Tapi kalau digabungin nggak boleh. Kuburan orang muslim khusus karena disitulah sebagaimana mereka hidup. Kondisinya mereka juga bersama umat Islam, ketika dikuburkan juga bersama umat Islam. Orang-orang kafir di tempat orang-orang kafir mereka dikuburkan. Taib, kalau mau dipindah kuburannya gimana Ustaz? Karena pesan. Tergantung kondisinya. Kalau memang memungkinkan untuk dipindah, nggak apa-apa memindah kuburan itu. Apalagi kalau dikatakan tadi ada pesan ya untuk dipindah selama tidak memberatkan keluarganya. Soalnya kadang-kala mau dipindah kondisinya sudah membusuk ini itu macam-macam yang membuat keluarganya malah nggak nyaman nanti melihat orang tuanya seperti itu. Karena intinya dia dikuburkan di pemakaman yang syar'i dan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dikuburkan di kuburan keluarga, maka Anda rasa nggak ada masalah. Yang penting bagaimana sekarang keluarganya mendoakan orang tuanya. Karena kuburan tuh dimanapun bisa jadi tadi taman-taman surga atau jadi lobang-lobang neraka. Memang ada sahabat Nabi yang memindah kuburan ayahnya. Kalau nggak salah Jabir bin Abdullah. Dia nggak nyaman ketika ayahnya dikuburkan. Karena dulu kuburannya massal. Dikuburkan sama orang itu kok nggak nyaman dia sama orang itu. Maka dia kemudian memindahkan kuburan ayahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya, bagaimana hukumnya membaca Quran dengan niat pahalanya diberikan kepada orang yang telah meninggal? Dan apakah doa untuk orang meninggal diterima hanya dari anak yang soleh atau soleha saja, Ustaz? Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Kalau bicara apakah menghadiahkan bacaan Al-Quranul Karim itu sampai kepada yang mayit. Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama dari kalangan mazhab Hambali, kalau nggak salah satunya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, berpendapat sampai. Sebagaimana sodakoh itu sampai. Jadi kita membaca Al-Quran Karim, kita niatkan buat orang tua kita umpamanya. Tapi ulama-ulama lainnya berpendapat tidak. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal itu. Yang beliau ajarkan adalah sodakoh buat yang mati. Jadi kalau sodakoh sampai. Tapi kalau baca Al-Quran nggak sampai. Wallahu a'lam bishawab masalah ini. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama. Oleh karena itu yang lebih selamat adalah mendoakan. Kalau mendoakan yang mati semuanya berpendapat doa itu sampai. Karena doa itu minta sama Allah. Bukan amalan yang diberikan, tapi doa. Memohon kepada Allah ampunan. Memohon kepada Allah rahmat. Memohon Allahumma nawwir qabrahu. Ya Allah, berikan cahaya di kuburannya. Luaskan kuburannya. Jadi kita minta. Apakah doa ini khusus buat orangnya? Tidak. Doa ini buat siapa saja. Kita boleh mendoakan orang lain. Gak kenal pun kita doakan. Bagaimana tatkala orang itu meninggal dunia. Kita ke Masjid Nabawi umpamanya. Ada jenazah. Ada 10 jenazah di situ. Kita nggak tahu siapa yang mati. Kita ikut sholat jenazah. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir kedua kita baca salawat. Takbir ketiga kita mulai berdoa mengatakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'wasi' mudkhalahum Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Emangnya kita kenal sama tuh mayit? Nggak kenal. Maka kalau bicara doa, maka doa itu akan didengar Allah Subhanahu wa taala dan Allah insya Allah akan kabulkan. Hanya anak yang soleh ini nggak putus doanya. Kalau orang yang di masjid tuh selesai dia doakan, selesai kholas. Dia pulang ke rumahnya, dia nggak kenal sama siapa yang mati. Kalau kawan mungkin masih ingat ya. Ana ingat dengan beberapa kawan, masih ingat Ana. Ana kalau ingat sama dia, ya Allah ingat. Jadi kita doakan dia. Tapi kalau nggak kenal, ya gimana mau doakan? Anak pun kalau nggak soleh, jangan dia doakan orang tuanya. Diri sendiri aja dia nggak pernah doain. Jadi kalau bicara doa, dari siapapun bisa kita mendoakan orang yang meninggal dunia. Dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Ini masih tentang anak, Ustaz.
Nah, Nah, ini kondisinya anaknya masuk agama lain, berarti murtad ya Ustaz ya. Dan orang tua sudah tidak menganggap anak itu sebagai anaknya lagi. Nah, sekarang bagaimana orang tua tadi Ustaz pertanggungjawabannya? Apakah orang tua masih bisa masuk surga dengan kondisi seperti ini Ustaz? Apa doa Ustaz? Allahu Akbar jemaah ya. Semoga Allah menjaga anak-anak kita. Menjadikan mereka penyejuk pandangan kita. Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana anaknya yang sudah hidup bersama Nabi didakwain, dikasih tahu, tapi tetap tidak mau menerima la ilaha illallah. Sampai tatkala perahu Nabi Nuh sudah berlayar. Kemudian anaknya Nabi Nuh kelihatan sama Nabi Nuh. Dia sedang naik ke gunung. Dipanggil sama Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana, wala takun ma'al kafirin. Wahai ananda, engkau gabunglah sama kami, naik sama kami. Jangan bergabung sama orang-orang kafir. Tapi apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan mendaki ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Nggak ada yang bisa selamat dari urusan Allah nih kecuali yang dikasih rahmat sama Allah. Kemudian datang ombak, tenggelam anak. Nabi Nuh itu cinta sama anaknya. Artinya cinta naluri ya. Orang tua cinta sama anak gitu loh. Akhirnya dia ingin berdoakan gimana anaknya supaya selamat. Tapi nggak bisa. Allah katakan, Allah larang. Innahu laysa min ahlik. Itu bukan dari keluargamu lagi udah. Udah bukan dari keluargamu. Yang kafir udah bukan dari keluargamu gitu. Walaupun secara nasab bersambung gitu. Maka bagaimana dengan orang tua ini? Apakah dia tetap akan masuk surga ketika punya anak yang kafir? Tergantung. Apakah engkau nanti akan lolos dalam persidangan tersebut? Orang tua akan disidang. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada orang tua yang ternyata memang gak pernah mendidik anaknya. Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah. Agar orang tua ini tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan juga keluarganya, anak-anaknya. Apakah sudah dilakukan? Apa makna menjaga anak dari api neraka? Alimuhum wa'adibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Jadi orang tua kalau sudah maksimal, ya udah. Dia memang nggak bisa memberikan hidayah. Asalkan dia sudah maksimal. Jadi apakah orang tua ini akan selamat dari api neraka? Ya nanti dia akan mengikuti persidangan. Kalau ternyata dia sudah maksimal, ya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Apalagi memang Allah yang kasih hidayah. Dan Allah yang memberikan petunjuk kepada hambanya. Tapi kalau ternyata dia nggak maksimal, memang orang tuanya yang punya salah, dia nikah sama perempuan yang non muslim, kemudian dia suka bekerja kemana-mana, akhirnya anaknya ikut ibunya, kau tanggung jawab nantinya. Maka ketika engkau hidup, hendaklah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau memang murtadnya anaknya itu ada peran bapaknya. Semoga Allah menyelamatkan anak-anak kita dari azab neraka jemaah. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini ada anak yang orang tuanya, ayahnya sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal, ayahnya berniat, sudah menyampaikan niat ini, sudah menyampaikan keinginannya ini untuk mengumrohkan beberapa saudara yang belum pernah berangkat ke Tanah Suci. Nah kondisi sekarang kan kadar Allah tidak memungkinkan untuk berangkat. Karena kondisi dan terlebih lagi orang-orang yang mau diberangkatkan ini usianya juga sudah tidak memenuhi syarat untuk diberangkatkan dengan persyaratan saat ini. Nah, orang-orang ini kemudian meminta agar dan sedikit memaksa Ustaz ya, agar uang umrohnya diberikan saja ke mereka untuk modal usaha dan untuk kebutuhan hidup gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana Ustaz dalam menyikapi pesan orang tua ini? Apakah tetap menjalankan pesan orang tua ataukah kita menuruti keinginan orang-orang yang akan diberangkatkan umroh tadi Ustaz? Afwan Ustaz. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Jadi memang
wasiat dari orang tua itu, ya kita harus tunaikan sesuai dengan wasiat. Apalagi kita mampu menunaikannya. Tinggal bagaimana dengan orang-orang tersebut. Mereka mau nggak diberangkatin umroh? Karena wasiatnya umroh. Tapi mereka juga punya hak untuk nolak. Yang mana enggak lah, aku nggak mau umroh. Aku memang belum mampu gitu loh. Nanti nggak enak kalau berangkat umroh dengan uangmu, nanti diingat-ingat ini itu. Nggak apa-apa. Ini bicara para ulama, apakah jadi wajib orang itu kalau dikasih uang? Apakah jadi wajib buat dia berangkat umroh? Sebagian mengatakan tidak, nggak jadi wajib buat dia karena bukan uang dia nggak mampu tetap. Jadi kalau bicara sekarang kondisinya mereka minta uang tersebut tapi wasiatnya untuk umroh. Maka ana rasa ya wasiat itu dilaksanakan. Kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Kalau bicara orang itu orang yang sudah tua renta, orang yang sudah nggak bisa lagi berangkat umroh, ya kita tawarin dibadalin. Gimana nih? Kau mau dibadalin sehingga kau dapat pahala umroh. Bayarin orang karena wasiatnya umroh ya. Kecuali memang nggak mungkin lagi ya uang itu diberikan kepada mereka sehingga orang tua tetap dapat pahala dari niat itu. Tapi kalau masalahnya mereka nggak mau, mereka menuntut uang itu diberikan mereka, ya kita nggak harus kasihkan kepada mereka. Terus gimana? Ya tinggal kasih pilihan. Mereka mau berangkat umroh, kalau enggak ya sudah. Mungkin dikasihkan kepada yang mau berangkat umroh yang lainnya. Artinya wasiat untuk memberangkatkan umroh itu dijalankan. Jadi wallahu alam jamaah, kalau bicara tadi mereka memaksa meminta, apakah pihak pemilik itu bisa memberikan? Ya kalau memang ada opsi mereka bisa pilih, berarti nggak ada masalah. Mau berangkat umroh atau mau diambil duitnya. Kalau orang tua pesennya kayak gitu. Tapi kalau pesennya orang tua hanya untuk umroh, ya diberangkatkan umroh aja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya begini Ustaz. Kalau kita pernah zolim kepada orang lain, dan sekarang kita sudah mulai merubah diri, bertobat, dan ingin meminta maaf kepada orang tersebut, tapi ternyata kita sudah tidak bisa menemukan lagi orang tersebut Ustaz. Alamatnya tidak ketahuan, kondisinya sekarang di mana beradanya tidak ketahuan Ustaz. Nah, kalau menghadapi kondisi seperti itu, bagaimana kita meminta maaf atas kezoliman kita terhadap orang tersebut Ustaz? Tafadhol Ustaz. Allahu Akbar. Naam jamaah. Az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Dan karena kuburan itu awal dari persinggahan, bisa jadi kegelapan itu pun akan dirasakan di kuburan nantinya. Karena kezaliman yang dilakukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang pernah menzalimin orang lain, sekarang minta maaf, minta dihalalkan. Sebelum datang hari yang gak berguna harta wala anak-anak. Terus gimana kalau orang itu menghilang? Ya kita berusaha untuk mencari. Kalau gak ketahuan, kita doakan itu orang. Kita berdoa memohon kepada Allah untuk orang-orang yang pernah kita sakiti. Setelah itu perbanyak sedekah. Kenapa para wanita disuruh banyak sedekah sama Nabi SAW? Kan kesalahannya itu sama suaminya. Dia kufur sama suaminya, dia lupa sama kebaikan suaminya. Akhirnya disuruh banyak sedekah. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya di antara faedah sedekah itu tadi dapat menghapuskan dosa kita, meringankan dosa kita sama orang lain. Jadi pahala sedekah itu dapat meringankan hal itu. Yang tadi kita sudah minta maaf sama orang itu, tapi ketahuilah kalau kita ngambil uang orang tersebut, maka cari ahli warisnya untuk mengembalikan uangnya. Kalau nggak ketahuan ya udah disodakoin atas nama orang-orang yang pernah antum ambil uang mereka umpamanya. Itu kalau memang urusannya dengan uang. Tapi kalau kita sakitin, kita ribain dia umpamanya, kita pernah maki dia, kita pernah mukul dia, maka antum doakan mereka dan antum berbanyak sedekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz. Selanjutnya Ustaz, bagaimana cara kita menjaga keikhlasan hati saat beramal Ustaz? Awalnya kita ikhlas Ustaz, tapi saat mendapat balasan yang kurang baik dari orang lain, malah jadi mengganjal gitu di hati kita. Jadi kita akhirnya
suka mengingat kebaikan yang telah dilakukan tersebut kepada orang lain tadi gitu. Bagaimana menyikapi kondisi ini Ustaz, supaya niat beramal kita tuh jadi bisa diperbaiki lagi Ustaz. Karena Allahu takut nanti Akbar. gara-gara perasaan mengganjal tadi malah jadi masuknya tidak ikhlas Ustaz. Tafadhol Ustaz. Naam jamaah. Ini berat ya. Makanya antum kalau berbuat itu memang lillahi ta'ala. Antum yakin dapat balasan dari Allah. Yakin. Keyakinan ini yang akan membuat kita nggak peduli sama balasan orang itu. Dia mau balas apa sih sama anak? Anak kasih duit 1 juta sama dia. Dia mau balas 10 juta. Nggak mungkin. Allah janji ngasih aku 70 kali lipat atau 700 kali lipat. Makanya ketika berbuat baik sama orang, niat pahala dari Allah aku cari. Nggak peduli orang itu mau ngomong syukron, nggak ngomong syukron. Jadi harus dihadirkan itu bagaimana besarnya karunia Allah. Sehingga kita nggak butuh sama orang-orang itu. Kita terus berbuat baik ya. Sampai bagaimana sebagian salafus soleh. Kalau lihat pengemis ya. Yang memang benar-benar orang yang nggak mampu. Itu bahagia banget. Alhamdulillah yang akan menjadi tempat nitipin duit. Nih orang kita titipin duit sama dia tuh. Nggak ada harap balasan dari dia. Maka caranya memang untuk menjaga hati ini kita lihat pahala yang Allah telah janjikan. Sehingga kita melihat remeh sekali. Kalau orang itu balas sama kita. Enggak, Ana enggak berharap balasan dari engkau. Ana berharap dari Allah. Yang jauh lebih besar. Sehingga berusaha kita. Makanya kalau kita ngelihat orang itu kok balasnya enggak benar ya. Kita udah sering bantu dia. Pas kita susah dia lupa sama kita. Berarti kita berharap balasan dari dia. Ada harapan. Maka caranya putus itu harapan. Dan kau pandang manusia ini makhluk yang lemah gak akan bisa membalas. Maka mintalah balasan dari Allah SWT sambil menjaga hati kita ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada satu doa lupa. Nabi ngajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu. Dan aku mohon maaf kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku nggak tahu. Ampuni aku ya Allah. Ini berkaitan dengan syirik besar, syirik kecil juga kita. Kita kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Kita minta ampun. Apalagi yang berkaitan dengan riya. Kita kadang-kala sadar kalau itu riya. Maka kita minta perlindungan sama Allah supaya kita diselamatkan dari penyakit ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini ada jamaah yang punya penyakit kronis Ustaz. Sehingga apabila timbul rasa sakit yang begitu luar biasa, itu selalu dia sampai muncul keringat dingin, dan yang paling mengerikan dia selalu merasa takut bahwasanya rasa sakitnya ini akan membawa dia kepada ajalnya. Nah, rasa takut akan sakit karena akan mati karena sakit ini, bagaimana menyikapinya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Iya jemaah, orang-orang yang sedang susah, orang-orang yang sedang kena penyakit, ketahuilah bahwa rasa sakit itu penghapusan dosa. Rasa sakit itu pengangkat derajat. Bayangin kalau orang ini sakit 10 tahun ya, bagaimana dosa-dosa dia kalau dia sabar menghadapi hal itu. Rontok tuh dosa-dosanya. Sampai kata Nabi SAW, wala yazalul bala'u bimri'in. Orang tuh akan dikasih bala, ada yang dikasih bala terus sampai dia berjalan di muka bumi dalam kondisi nggak punya dosa. Artinya dia hidup dosanya udah habis, sudah bersih. Subhanallah, tinggal diangkat derajatnya lagi, diangkat derajatnya lagi. Maka kalau bicara bagaimana rasa takut, ketika sakit itu datang, yang pertama engkau harus menjadikan penyakitmu itu sebagai keyakinan bahwa situ ada penghapusan dosa. Kalau takut mengantarkan ke ajal, maka tatkala itu baca la ilaha illallah. Dan biasanya kalau orang sudah ajalnya datang, dia akan melihat malaikat-malaikat Allah datang mencabut nyawa dia. Selama itu belum datang, berarti engkau belum datang ajalmu. Maka teruslah memohon kepada Allah husnul khatimah, dan semoga penyakit itu tadi jadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini kalau sekarang jamaah ini dihantui rasa bersalah karena dia tidak bisa mendampingi
orang tuanya atau tidak bisa merawat dengan baik orang tuanya di saat-saat terakhir karena kondisi COVID ini, dan ada juga karena kondisi lokasi yang berjauhan, Ustaz. Sehingga di saat kepergian orang tuanya dia tidak bisa mendampingi dan tidak bisa merawat. Nah, bagaimana menyikapi rasa bersalah ini, Ustaz, yang selalu menghantui? Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Jadi terkadang kita itu baru menyesal tatkala orang tua kita pergi meninggal dunia. Maka yang masih hidup orang tuanya, jangan sia-siakan. Kita nggak tahu kapan ajal datang menjemput mereka. Apalagi di saat kondisi orang tua kritis ya. Berusaha anak itu untuk berbakti. Karena kalau udah mati selesai. Kita ada kebaktian setelah kematian. Maka buat yang tadi merasa bersalah, engkau perbanyak sekarang amalan kebajikan buat orang tua. Mendoakan orang tua. Bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita ya. Kemudian bagaimana kita sedekah buat orang tua untuk menebus yang perasaan salah tadi. Kalau bicara nanti pembagian waris umpamanya bagaimana ngobrol sama keluarga, adalah berapa sepertiga yang diwakafkan buat ibu kita, buat orang tua kita. Untuk menebus perasaan salah tadi. Karena memang ada anak-anak yang kurang perhatian gitu loh. Dia masih berpikir orang tuanya masih berumur panjang sehingga dia masih kemana-mana. Ketika meninggal dunia, ya sudah qadarullah wa masya'al, tapi masih bisa untuk memperbaiki hal itu. Bang Safar, kayaknya kita ke pertanyaan terakhir nih Bang Safar. Siap, Ustaz, insya Allah. Baik, Ustaz, kalau gitu ini saya pertanyaan terakhir untuk malam ini, Ustaz. Apakah di dalam kubur kita nanti langsung disiksa oleh malaikat? Dan bagaimana dengan amal jariah kita yang lainnya yang masih insya Allah pahalanya mengalir? Apakah amal-amal jariah kita ini bisa membantu kita dari siksa di kubur, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Subhanallah. Naam jamaah. Jadi kalau bicara di kubur apakah langsung disiksa? Tadi kan disampaikan hadis Nabi SAW. Akan ada fitnah di sana. Akan ada ujian. Pertanyaan, lulus apa tidak? Ketika lulus, alhamdulillah. Yang sesudahnya akan lebih ringan. Tapi nggak lulus, yang sesudahnya akan lebih berat. Namun ada orang-orang yang lulus. Secara pertanyaan dia menjawab benar. Jawabannya, Rabbi Allah, dinil Islam, Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata ada amal-amal keburukan dia. Dia punya banyak dosa. Dia muslim yang punya banyak dosa. Maka azab kubur itu dapat meringankan buat dia nantinya ketika dia di padang mahsyar. Dan boleh jadi azab itu jadi lebih ringan karena syafaat Nabi SAW. Ingat ketika Nabi menancapkan 2 pelepah kurma dengan harapan diringankan azab buat mereka. Atau dengan doa, anaknya terus beristighfar, mohon ampun buat orang tuanya. Kalau bicara utang ya, anak yang melunasi utang orang tuanya sehingga orang tuanya tidak terbebani dengan utang tersebut. Ini termasuk meringankan yang di sana. Atau juga kalau bicara tadi amal jariah orang tuanya. Orang tuanya kadang-kadang punya masjid, ya bangun masjid, tapi masjidnya belum dipakai gitu. Ini itu belum jadi. Tapi setelah masjidnya jadi, banyak orang yang sholat di sana, manfaatnya banyak. Mudah-mudahan hal itu menjadi pahala buat orang tuanya dan meringankan azab itu. Oleh karena itu, yang masih hidup, perbanyak sedekah. Kalau bisa wakaf. Kemudian perbanyak anak. Karena Nabi SAW mengatakan anak-anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Artinya akan mendoakan orang tuanya. Dan nanti kalau mereka meninggal sebelum balik umpamanya akan jadi syafaat buat orang tuanya. Intinya jaga hati kita, niatkan selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ada dendam, iri, macam-macam. Dan jangan ada kesyirikan apalagi. Sesuai dengan bersihnya hatimu, terangnya hatimu, maka akan terang pula kuburan kita. Tapi kalau hati kita penuh dengan kegelapan, penuh dengan penyakit, kuburan kita akan jadi sempit dan penuh dengan kegelapan. Hada wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke Bang Safar. Jazakumullah khairan. Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran atas ilmunya. Semoga Allah ridhoi ilmu ini, Ustaz. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan insya Allah mendapatkannya. Kami kembalikan kepada Akhi Oji. Tafadhol Akhi Oji.
Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk Ustaz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala bersama tim SRB Official. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Semoga kami semua dapat terus menuntut ilmu dan yang terutama mengamalkannya. Alhamdulillah, usai sudah kajian online malam ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, melindungi kita dari fitnah dunia, dan selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin amin ya Rabb. Atas nama Majelis Ta'lim Awabin dan Adkiyah, mohon maaf kepada para jamaah atas kekurangan dalam kajian malam ini, terutama banyaknya pertanyaan yang tidak bisa disampaikan ke Ustaz karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di kajian online berikutnya insyaallah. Untuk informasi detail jadwal kajian akan kami tayangkan di layar di akhir kajian ini. Kemudian untuk informasi-informasi lainnya silakan follow dan join IG, Twitter, YouTube, Facebook, Telegram, dan WA Group MT Awabin. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.